Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, para profesor, para doktor, para mahasiswa S3 atau para peneliti di mana saja berada. Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pertemuan selama 3 kali 24 jam ke depan ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki, mengupgrade diri, keterampilan kita dalam menulis manuskrip yang berindeks Scopus. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita nanti akan bersama selama 3 kali 24 jam. Saya ulang ya, 3 kali 24 jam, bukan 3 hari. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ini camp, ini mengikuti denyut kehidupan bersama kami 24 jam. Jadi tidak pelatihan yang sampai sore selesai, training yang sampai selesai sore, enggak. Kawan-kawan semuanya akan kami dampingi selama 3 kali 24 jam. Terjaga dan tertidur. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti salah satunya Bapak Ibu bisa menikmati camp ini adalah kalau mimpinya itu adalah Scopus Q1 dan seterusnya. Baik, kawan-kawan semuanya yang kami hormati, selama 3 kali 24 jam kita akan menerapkan 3 pola. 3 pola ini Bapak dan Ibu semuanya harus nikmati. Yang semuanya memiliki kontribusi yang saling menguatkan. 2 saja nggak cukup, apalagi 1. Dan 3 pola ini saya ibaratkan sebagai 3 tali. 3 tali itu semuanya menyatu menjadi sebuah kekuatan besar yang namanya tampar. Nah, Bapak Ibu pernah ingat? Nah, nanti akan kita tunjukkan. Ini tamparnya. Jadi tampar itu 3 tali. Yang pertama adalah learning. Yang kedua adalah doing. Yang ketiga adalah improving. 3 inilah yang nanti Bapak dan Ibu kami paksa untuk Bapak Ibu nikmati selama 3 kali 24 jam. Tali yang pertama, apa itu? Learning. Bapak dan Ibu semuanya, saya tidak ragu datang ke sini, niat yang sangat mulia. Belajar. Apa indikator orang belajar itu? Indikator orang belajar itu adalah paham, ngerti, mengetahui, dan seterusnya. Tapi Bapak dan Ibu, kita ini bukan sekolah seperti di tempat lain. Kita ini camp. Bukti learning adalah understanding atau paham atau ngerti, jangan dipamerkan di sini. Kami semua tim trainer ini nggak butuh paham, nggak butuh ngerti. Kenapa? Ngerti di sini, paham di sini, nanti pulang ke rumah lupa. Inilah yang saya perbaiki dalam pola kita menguasai sebuah keterampilan. Yaitu ketika sudah paham, Bapak Ibu jangan lupa tali yang kedua. Apa itu? Doing. Bapak Ibu kalau sudah ngerti, langsung doing. Terus. Berapa kali? Berpuluh-puluh kali. Bisa jadi sampai 50 kali. Dan itu Bapak dan Ibu harus nikmati. Harus rasakan. Jangan pernah ada rasa sudah cukup karena paham. Bapak dan Ibu, ayo kita masuk tali yang kedua, yaitu melakukan setelah memahami. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ending dari doing itu, kadang kita tidak memahami. Kenapa kita harus melakukan? Terus akhirnya kita terjebak yang namanya proses. Prosesnya doing. Ingat, Bapak dan Ibu semuanya, kita ini bukan engine, kita ini bukan mesin. Kita ini manusia, kita ini adalah human being yang memiliki otak untuk selalu memperbaiki diri, menginovasi. Maka dari itu Bapak dan Ibu, ketika doing jangan nikmati terlalu lama. Harus masuk tali yang ketiga. Apa itu? Improving. Bapak Ibu jangan terlalu kerja keras. Bahaya. Karena nanti kerja keras itu bukan wilayah manusia, wilayah engine. Oke? Jadi Bapak Ibu harus melakukan improving ketika melakukan apa yang kita pahami selama 3 kali 24 jam.
Nah, Bapak dan Ibu semuanya, disinilah kami hadir. Nanti teman-teman trainer akan masuk mengintercept apa yang Bapak Ibu lakukan dengan cara mengakomodir, memanfaatkan, melibatkan, mengaruhi apa yang kita lakukan selama ini dengan engine yang di luar nalar kita. Sesuatu penguasaan atau keterampilan di luar nalar kita, biasanya orang menyebut ini kekuatan jin dan hantu. Itulah yang Bapak dan Ibu semuanya rasakan. Nanti kami akan melibatkan jin dan tuyul dalam memproduksi paper. Berapa persen? Hampir sampai 70%. Itulah kenapa Bapak dan Ibu doing silahkan. Tapi kalau terlalu lama doing terus, Bapak Ibu nggak bisa menikmati hidup. Karena apa? Ada engine yang bisa mempengaruhi kita, sehingga pekerjaan itu menjadi lebih cepat, lebih tepat, kualitasnya lebih baik. Bapak dan Ibu, seperti orang berdagang, kalau sudah ada kalkulator, kalau sudah ada Excel, nggak usah bagusi sok cerdas dari kalkulator. Serahkan saja. Bapak Ibu percaya, manfaatkan mereka. Karena apa? Hasilnya lebih cepat dan lebih tepat. Dan tentu kualitasnya akan menjadi lebih baik. Sampai berapa? 70%. Oke? Bapak dan Ibu, pola yang akan kita lakukan selama 3 kali 24 jam. Learning, doing, improving. Kemudian Bapak dan Ibu, 3 tali tadi kita puntir-puntir, kita putar-putar menjadi sebuah tali yang saling memperkuat satu dan lain. Kalau itu semuanya tidak kita puntir-puntir, kita tidak overlap antar satu dan yang lain, Bapak Ibu itu hanya 3 kekuatan. Tapi kalau kita overlapkan, bisa jadi 10-30 kali kekuatan. Itulah kenapa Bapak dan Ibu semuanya, target 3 tali tadi adalah Bapak dan Ibu memiliki target yang jelas. Apa itu? Pekerjaan kita harus ukur dengan cara paper yang kita kerjakan, manuskrip yang kita susun, tersubmit ke jurnal yang kita inginkan. Jadi saya ulang, Bapak dan Ibu semuanya, 3 kali 24 jam pada hari ketiga, final goal dari paper kita adalah tersubmit. Tidak ada disertasi yang bagus, tidak ada tesis yang bagus, tidak ada skripsi yang bagus, tidak ada penelitian yang bagus. Yang bagus, yang hebat adalah tesis itu didaftarkan untuk ujian. Tesis itu didaftarkan untuk ujian. Kalau menulis paper itu disubmit, didaftarkan supaya bisa dilihat, bisa dinilai, bisa direview oleh orang yang lebih hebat dari kita. Submit. Jangan pernah tidak punya bayangan mengerjakan kalau Bapak Ibu tidak terpikirkan submit. Saya sudah mengerjakan. No. Bapak Ibu harus ada learning by target, yaitu submitkan paper kita. Oke, jadi pada hari ketiga target kita adalah submit. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, nanti kawan-kawan trainer akan mendampingi kita, akan menuntun kita bagaimana di hari ketiga itu paper kita submit, daftar dosa yang ada di dalam paper harus selesai semua. Bapak Ibu harus tahu, ini pakai the apa tidak, ini subjeknya mana, ini terlalu berat orang membaca paper kita apa tidak. Tentu kawan-kawan semuanya harus tahu. Dan Bapak Ibu kalau berat, serahkan tuyul. Oke? Nanti kawan-kawan semuanya akan kaget dengan dirinya sendiri. Saya kok bisa menulis bahasa Inggris bagus ya? Referensi saya kok the best ya? Oke? Jadi kawan-kawan semuanya, jangan lupa di hari ketiga targetnya adalah submit. Nanti pernak-perniknya kita penuhi semuanya, termasuk template-nya, termasuk author guideline dari jurnal yang kita tuju, harus sesuai. Target hari ketiga. Sekarang bagaimana tangganya untuk menjadi hari ketiga submit? Tangga yang pertama adalah hari 1. Yang pertama, yang sekarang ini Bapak Ibu nikmati. Targetnya ada 5,
5 ini Bapak Ibu harus selesai. Dan itu Bapak Ibu, saya boleh sarankan, boleh tidur kalau sudah selesai. Kalau belum selesai jangan tidur. Karena apa? Target kita ingat, hari ketiga submit. Ini tangga yang harus kita lalui. Kalau ini nggak selesai, nanti hari kedua repot, hari kedua berat, sehingga ujung-ujungnya di hari ketiga tidak submit. Oke? 5 itu Bapak dan Ibu, ada wawasan Scopus. Nanti Bapak Ibu akan ter-upgrade sendiri. Yang kedua, judul harus eye-catching. Nanti saya tunjukkan sebentar lagi. Kemudian alatnya harus kompatibel, jangan ada yang tidak kompatibel. Kalau tidak kompatibel, nanti digeser, anak-anak saya akan mengopnam laptop Bapak dan Ibu. Kalau diopnam nggak sembuh, ya Bapak Ibu beli yang baru. Karena apa? Ini alat nggak boleh ditawar. Ketiga. Yang keempat adalah mendapatkan referensi terbaik Q1 dengan jin yang nanti Bapak dan Ibu nikmati. Hari pertama yang terakhir, yaitu menyusun anatomi, cukup menjawab 7 pertanyaan, boleh turunan, boleh sontekan di antara kita, tapi yang terpenting harus selesai 7 pertanyaan itu, mulai dari introduction sampai conclusion. Bahasa Indonesia, tanpa citasi, tanpa referensi, cukup pakai otak kita. Hari pertama, oke? Nanti pada hari pertama, Bapak dan Ibu semuanya akan disepil untuk memperbaiki metadata, insya Allah akan cepat, yaitu metadata memasukkan referensi dari Mendeley, dari Scopus ke Mendeley. Oke, setelah itu kita masuk hari kedua. Oke, masih hari kedua. Hari kedua Bapak dan Ibu semuanya kita nanti akan melibatkan pekerjaan jin dan tuyul. Wah, oke. Ada jin dan tuyul yang akan membantu kita dan Bapak Ibu semuanya nanti akan kaget. Kenapa? Karena jinnya liar. Bapak dan Ibu semuanya hanya bisa dijinakkan dengan cara diulang-ulang. Oke? Jadi Bapak dan Ibu semuanya jangan pernah terpikir kita bekerja terus-menerus. Doing terus. Disitulah nanti kita akan main digital application, akan main jin dan tuyul, sehingga paper kita menjadi hebat. Jin yang pertama apa? Menerjemahkan. Bapak Ibu nggak usah bagusi, terutama yang dosen bahasa Inggris, terjemahkan pakai tuyul. Jin yang kedua adalah citasi referensi, nggak usah bagusi, taubatan nasuha mulai sekarang. Mereferensi, mencitasi, jangan pakai manual. Wis ora cepet, ora tepat, kualitasnya tidak bagus. Oke, jin yang kedua. Jin yang ketiga adalah membaca. Reading the paper. Bapak Ibu punya referensi terbagus banyak sekali. Bapak Ibu dasar ilmuwan download, print out, dicetak, diresum, distabilo, digunting. Aduh, lama Bapak Ibu. Serahkan siapa? Tuyul. Jadi Bapak Ibu membaca. Yang berikutnya, yang keempat adalah Grammarly. Bapak dan Ibu semuanya jangan mengedit paper di tengah jalan. No, jangan. Nanti mengeditnya itu ada jin berikutnya. Yang penting Bapak Ibu membuat anatomi yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu masukkan Q1 ke dalam paper kita. Nanti yang mengedit ada jin berikutnya. Siapa itu? Grammarly. Grammarly-nya pun harus yang premium. Bapak Ibu nanti akan dituntun anak-anak. Bagaimana cara mendapatkan Grammarly premium? Oke. Yang terakhir Bapak dan Ibu semuanya, nanti akan dikenalkan namanya artificial intelligence. Kalau Bapak Ibu stuck dalam menulis, wah, kata-kata apa lagi ini ya? Nah, Bapak Ibu tinggal panggil itu IA, masukkan, dan Bapak Ibu terlibat di situ. Tapi ingat, jin dan tuyul hanya membantu kita. Oke? Jangan sampai mengendalikan kita. Inilah bedanya rumah Scopus dengan perdukunan. Wow. Kalau rumah Scopus itu mengendalikan jin. Jangan sampai disetir oleh jin.
Oke, latihan. Di hari kedua, Bapak dan Ibu semuanya akan bersama kami. Kemudian di hari kedua terakhir, Bapak dan Ibu semuanya akan dikenalkan untuk menilai, mereview, melihat target jurnal yang paling sesuai dengan kita. Apakah jurnal ini abal-abal tidak? Jurnalnya ini discontinue tidak? Jurnalnya ini layak untuk kita submit tidak? Dan Bapak dan Ibu semuanya akan kami tuntun. Semua orang bisa. Jangan percaya dengan kata orang ini bagus, ini bagus, ini bagus. Semua berbondong-bondong ke sana, tahu-tahu reject, discontinue semua. Dan itu yang merugikan kita semua. Bapak dan Ibu, nanti akan ditunjukkan bagaimana cara mendapatkan target jurnal yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Baru yang ketiga, hari yang ketiga yaitu submit. Begitu Bapak dan Ibu semuanya, target yang akan kita capai selama 3 kali 24 jam. Wah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang merasa, wah ini berat kayaknya Pak Ju. No. Wah ini harus IT-nya bagus Pak Ju. No. Wah ini harus melibatkan banyak intrik itu. Enggak, Bapak Ibu cukup hidup dengan saya. Hidup 3 hari di sini. Hidup bersama dengan tim trainer. Bapak dan Ibu akan selesai. Saya sudah membuktikan. Orang yang paling gaptek sekalipun datang ke rumah Scopus, sekarang sudah menjadi profesor, doktor. Mau tahu orangnya? Kita lihat kan? Ini dia. Profesor Dr. Jamaluddin House. Siapa yang Bapak Ibu yang lebih tua dari ini? Oke? Coba lihat, ada yang lebih tua dari ini? Bapak Ibu bisa menyaksikan? Apa salah satu kejumutan, salah satu penghalang bagi Pak Jamal ini supaya jadi profesor? Bahasa Inggris, IT. IT-nya buruk, bahasa Inggrisnya jongkok. Sempurna sudah, tidak jadi profesor. Tapi sekarang, Profesor Dr. Jamaluddin House. Kita lihat track recordnya di Scopus.com. Dia masuk tahun 2019, saya mendirikan rumah Scopus. Belum ada bukti, belum ada orang yang bisa saya ceritakan cerdiknya rumah Scopus untuk bisa menembus Scopus. Beliau datang. Akhirnya dia ikut secara rajin. Kemudian tahun 2020 dapat 2. 2021 dapat 7. Kemudian 2022 dapat 1. Ada 10 selama 2 tahun. 10 Bapak Ibu. Bisa bayangkan? Bapak Ibu sekarang yang baru duduk di sini. Oke? Mungkin sekarang nggak punya Scopus. Nanti tahun depan akan cerita. Wih, Scopus saya udah 5. Bapak, saya udah 10. Ibu, saya udah 15. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jangan pernah menghakimi diri kita menjadi orang yang kalah. Ayo semangat, tembus Scopus bersama Rumah Scopus Indonesia. Yang berikutnya, saya akan tunjukkan bagaimana orang yang datang ke rumah saya tidak orang tua, tidak orang muda, tapi orang yang setengah putus asa. Karena apa? Tidak mau ngurus profesornya, kecuali nanti kalau syarat profesornya tidak Scopus, Pak. Oke, tahun 2021 dia datang ke rumah saya Oktober 2021. Kemudian setahun kemudian Oktober 2022 sudah menjadi profesor doktor. Siapa namanya? Saya tunjukkan ya. Namanya Profesor Dr. Suwito. Kita lihat nih. Ini papernya. Kemudian paper ini dijadikan untuk naik lagi menjadi guru besar dan tembus Q1. Sama dengan sebelumnya tadi, Prof. Jamaluddin. Tembus juga Q1. Dan sekarang dia menjadi wakil rektor. Karena apa? Sudah Profesor Dr. Suwito. Saya sepil bagaimana cara membuat judul Pak Suwito. Saya waktu itu dihadapkan dengan tidak semangat, setengah putus asa, kemudian tidak mau mengurus profesor lagi. Tapi saya hanya ingat kata-kata saat itu. Saya punya ide ini, tetapi tidak punya riset. Jadi datang ke rumah saya tidak membawa hasil riset, tidak membawa manuskrip, tidak membawa contoh penelitian, enggak. Dia hanya membawa ide. Idenya apa? Namanya Sufi. Oke? Judulnya ini,
Karena sufi yang dia mau dia adalah bukan sufi yang sembarangan. Sufi yang setiap orang bisa mengakui dia sufi, enggak. Yang dia pahami, yang dia ingin tunjukkan adalah sufi yang tidak hanya miskin, tapi sufi yang kaya raya di dunia, di akhirat masuk surga. Makanya kita temukan menjadi hybrid sufi. Gimana Pak? Ini temuannya. Sudah ada risetnya? Belum. Gimana caranya? Empirical evidence-nya disusuli. Bukti-bukti data disusuli. Tapi ide dasarnya sudah ketemu. Apa itu? Hybrid sufi. Nah, temuan ini loh Bapak Ibu yang kita ingin jual tuh. Jadi, menulis paper itu bukan melaporkan riset. Writing the paper is not reporting the research, but selling the idea. Tetapi menjual ide. Yang ide itu kebetulan dari riset. Bapak Ibu harus paham. Menjual itu harus ada intrik-intriknya. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu tidak memahami intrik dalam menjual, ya rugi. Barangnya bagus, nggak kejual, Pak. Atau mungkin kejual tapi harganya murah. Itulah cerdiknya. Oke? Jadi ini saya tanamkan ke judulnya Pok Suwito. Temuannya hybrid sufi itu the way atau the method. Kemudian ditambah lagi kontribusinya dari temuan itu apa? Kita tanamkan signifikansi dari temuan itu. Apa itu? Temuan ini untuk memperbaiki, untuk meningkatkan, for enhancing. Kalau pakai for, kalau pakai to enhance. Itulah kontribusi dari sebuah tulisan. Jadi kawan-kawan semuanya, metode temukan, signifikansinya masukkan. Namanya kontribusi atau signifikan. Yang itu diwakili dengan action verb. Bisa to, bisa for. Kalau for pakai enhancing, for enhancing. Kalau to pakai to enhance. Bisa to increase, to improve, to enhance, gitu. To address, to keep, dan seterusnya. Bapak Ibu, action verb. Berikutnya, Bapak dan Ibu, temuan kita sudah punya, signifikansi kita munculkan. Munculkan berikutnya namanya objektif. Siapa yang mendapatkan manfaat dari temuan kita? Itu objektif. Hybrid sufi, kalau itu diterapkan pada orang, akan meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hiduplah itu yang namanya objektif. Itulah kenapa Bapak dan Ibu semuanya, ketika menyusun judul harus ada 3 komponen. Metode, temuan, signifikan atau kontribusi. Pakai action verb. Yang ketiga, pakai objektif. Oke? Jangan khawatir Bapak dan Ibu semuanya. Kita dampingi untuk membuat judul yang eye-catching. Seperti 3 tadi. Oke? Bapak Ibu, jangan melibatkan banyak variabel. Cukup variabel 1 aja. X, Y. Nggak usah X1, X2, X3, Y. Nggak. X1, Y. X2, Y. X3, Y. Begitu, Pak. Kalau Bapak Ibu lihat judulnya Prof. Suwito ini hubungan antara hybrid sufi dan kaya rayanya seorang sufi terhadap kualitas hidup seseorang. Tapi kita ambil satu saja. Oke? X1 ke Y. Ikutilah Bapak dan Ibu cara menetapkan judul seperti itu. Metode, signifikan, objektif. Begitu Bapak dan Ibu semuanya, sebagai contoh supaya Bapak dan Ibu tidak merasa kurang semangat, dan saya yakin Bapak dan Ibu semuanya bisa menikmati selama 3 kali 24 jam ini. Learning by doing, learning by improving. Yang terakhir, learning by target. Target kita adalah submit. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Saya punya hadiah. Akan Bapak Ibu bawa pulang kalau papernya submit. Oke? Paper 1, tumbler 1. Paper 2, tumbler 2. Iya, oke Bapak Ibu. Ini saya beri khusus kepada Bapak dan Ibu yang submit. Jangan dilihat harganya, karena ini harganya sangat mahal. Di toko tidak ada. Oke? Semangat Bapak dan Ibu. Ayo menikmati menulis dengan melibatkan jin dan tuyul bersama Rumah Scopus Indonesia, bersama saya, Dr. Jo, kemudian tim-tim trainer yang ada di ruangan ini.
Bapak dan Ibu semuanya, ikuti saja, nikmati saja, dan nanti akan Bapak Ibu rasakan karirnya akan cemerlang, tidak cemas setiap tahun. Begitu ada BKD, begitu ada penilaian, aduh saya tidak punya paper terindeks Scopus, Bapak Ibu nggak usah. Kekhawatiran itu nanti akan terjawab. Ternyata Scopus itu adalah anugerah terindah peneliti dunia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.